Teman-teman, sekarang waktunya kita tukar kupon online kita dengan hadiah menarik seperti ini. Teman-teman, kita bisa cek kupon kita dan cara menukar kupon di link bawah ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online Shining Kids. Buat adik-adik di rumah yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online Shining Kids, Kak Grace mengucapkan selamat datang di ibadah online kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar kami rasakan setiap hari. Terima kasih hari ini sekali lagi kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kami dengan penuh sukacita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, biar semangat dalam memuji Tuhan, yuk sama-sama kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Udah lama kan ya kita nggak menyerukan yel-yel Shining Kids kita. Nah sekarang ayo yang masih duduk kita bangkit berdiri. Dengan semangat dan sukacita kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Are you ready? Oke, siap ya? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Nah, udah semangat belum? Udah dong ya? Nah sekarang karena udah semangat, udah penuh sukacita, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Cause we are the light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Cause we are the light of the world. Cause we are the light of the world. Nah,
pujian ini mengatakan apa adik-adik? Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari kita membicarakan tentang kasih Tuhan Yesus. Kita mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hari-hari kita. Kita bisa bersaksi kepada keluarga kita, teman-teman kita, bagaimana kasih Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Adik-adik di rumah, Tuhan Yesus rindu bahwa adik-adik walaupun masih kecil, masih lemah, tetapi harus berani dan senantiasa semangat dalam menceritakan kasih Tuhan. Kita mau setiap saat memancarkan kasih Tuhan Tuhan Yesus seperti yel-yel kita. Kita ini adalah apa? Anak terang. Kita ini adalah Shining Kids. Nah, sekarang adik-adik di rumah boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali Kak Mercy bertemu dengan kalian di ibadah Shining Kids. Apa kabar nih? Wah, baik ya. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Semuanya baik pokoknya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa, kita duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat kembali beribadah online. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ini anak-anak-Mu.
Kami menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah duduk manis ya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah ikut tur dengan keluarganya, dengan teman-temannya? Pasti pernah ya. Tapi turnya ini bukan naik pesawat, bukan naik kereta, atau dengan kapal laut. Tapi turnya ini menggunakan bus. Menggunakan mobil bersama dengan teman-teman dan keluarga. Adik-adik, perjalanannya ini nggak 1-2 jam, tapi lama adik-adik. Perjalanannya jauh, bisa memakan lebih dari 10 jam. Nah, kalau perjalanannya lama, apa yang adik-adik persiapkan? Pasti persiapannya banyak ya, apalagi bawa makanan, minuman, snack yang adik-adik suka. Pasti tuh sudah dipersiapkan banyak deh. Jadi adik-adik tidak kelaparan, adik-adik tidak kehausan selama perjalanan jauh. Nah, coba bayangkan kalau adik-adik pergi ke suatu tempat yang jauh tapi tidak punya persiapan yang banyak. Jadi bawanya secukupnya saja. Akhirnya selama di perjalanan mengalami kendala, kena macet di perjalanan. Wah, sudah macet, persiapan adik-adik makanannya nggak banyak. Akhirnya jadi kelaparan. Aku lapar, makananku udah tinggal sedikit. Aku haus, minum aku udah tinggal sedikit. Akhirnya mengeluh, menggerutu, mengomel. Siapa yang seperti itu? Ayo ngaku, pernah gak adik-adik seperti itu? Malah ada yang nangis, aduh aku kesel, aku gak nyampe-nyampe sini. Nah, siapa yang seperti itu? Kakak percaya nih, anak-anak SK baik-baik ya, tidak suka menggerutu ya, tidak suka mengomel. Pasti begini semua. Nah, adik-adik, begitu halnya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga marah-marah, menggerutu sama Tuhan. Mereka setelah keluar dari tanah Mesir dengan Nabi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan, negeri yang Tuhan janjikan, di mana tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu banyak air susu dan madu. Artinya tanah yang subur dan melimpah. Mereka membayangkan, waduh, keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang subur dan melimpah, pasti enak nih. Setelah mereka melakukan perjalanan selama berbulan-bulan, mereka melewati perjalanan yang tidak menyenangkan, adik-adik. Mereka melewati padang gurun. Aduh, kok gak nyampe-nyampe ya? Padahal mereka lupa Tuhan memelihara mereka. Mereka membutuhkan makanan, Tuhan kirimkan. Tuhan kirimkan mana? Apa itu mana adik-adik? Mana itu roti dari surga, seperti butiran-butiran halus, seperti ketumbar, jatuh dari Tuhan, memberikannya dari langit untuk mereka. Sehingga mereka bisa mengambil setiap hari makanan mana itu. Mereka dapat mengolahnya dengan baik dan bisa menjadi roti bunda buat mereka makan. Tuh, Tuhan pelihara mereka begitu rupa. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih kurang puas. Mereka tidak bersyukur. Mereka masih menggerutu. Mereka bilang, waktu aku di Mesir, walaupun aku menjadi budak, aku bisa makan daging. Aku bisa makan ikan. Aku bisa makan buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka mencurahkan isi hati mereka kesel dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa juga menerima keluhan bangsa Israel yang begitu banyak kepada mereka. Nabi Musa pun merasa sedih. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Tuhan. Nabi Musa mencurahkan hatinya kepada Tuhan.
Tuhan pun marah. Nabi Musa sedih karena Tuhan Yesus marah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel menggerutu, mengomel, marah-marah, tidak bersyukur. Nabi Musa bilang, Tuhan, bangsa Israel mau makan daging. Nah, apakah Tuhan dengar doanya? Ayo, Tuhan dengar gak doanya? Tuhan mendengar. Walaupun Tuhan tahu bangsa Israel menggerutu, marah, Tuhan juga kesal, Tuhan juga marah kepada mereka. Akhirnya Musa pun sedih kan karena Tuhan Yesus marah dengan bangsa Israel. Musa bilang, Tuhan, begitu banyak beban yang aku terima, aku gak mampu, kata Musa. Aku gak kuat Tuhan, aku bertanggung jawab memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Itu adik-adik di Bilangan 11, di firman Tuhan tertulis, itu bangsa Israel berjalan ke tanah Kanaan, itu sekitar 600.000 orang loh adik-adik. Itu banyak, ada anak-anak, ada bayi, ada orang tua, ada kakek nenek, pemuda-pemudi. Semuanya dipimpin oleh Nabi Musa. Waktu mereka meminta kepada Nabi Musa mau makan daging, Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan memberikan apa? Burung puyuh. Wah, mereka kaget. Kok gelap ya, langit menjadi gelap? Ternyata burung puyuh pada jatuh, tabrak-tabrakan. Gak perlu ditembak, gak perlu dipanah, tapi mereka dengan sendirinya jatuh ke bawah, ke lantai ya adik ya, maksudnya ke tanah ya adik-adik ya. Mereka bisa pungut. Mereka tinggal ambil burung puyuhnya untuk mereka olah, untuk mereka bisa makan. Begitu besarnya karya Tuhan, sehingga memelihara umat Israel. Sampai mereka minta, daging pun Tuhan sediakan. Coba bayangkan adik-adik, itu ada 600.000 bangsa Israel. Berapa banyak yang Tuhan masih sediakan? Nabi Musa pun berpikir, wah, berapa banyak yang harus Tuhan sediakan? Berapa banyak kilo daging yang harus Tuhan sediakan? Tapi karena Tuhan dahsyat, Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memberikan apa yang kita mau, Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Ya, adik-adik ya, walaupun bangsa Israel menggerutu, tapi Tuhan menyediakan apa yang mereka mau. Tuhan mengajarkan mereka kalau Tuhan sanggup mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan pun mengajar mereka untuk mengambil mana dan burung puyuh untuk secukupnya diambil. Secukupnya mereka makan, diolah, tidak boleh disimpan adik-adik. Karena kalau mereka ambil sebanyak-banyaknya, ambil dengan rakus ya, itu akan menjadi busuk. Nah, Tuhan mengajarkan bangsa Israel seperti itu untuk mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup memelihara mereka. Dan tidak boleh serakah, harus bersyukur apa yang Tuhan berikan. Tuhan menyediakan sampai bangsa Israel tuh sampai bosan makan burung puyuh, sampai bosan makan daging. Tiap hari Tuhan sediakan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang pimpinan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Musa, seperti yang Tuhan firmankan di dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 23. Nah, adik-adik, di situ pun Nabi Musa merasa kesulitan memimpin bangsa Israel. Nabi Musa pun mengeluhkan semuanya kepada Tuhan, berdoa. Tuhan memberikan jalan kepada Musa. Tuhan meminta Musa untuk memilih 70 orang tua supaya bisa membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan menyediakan apa yang mereka mau. Tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu mengomel, marah-marah. Tapi Tuhan mau bangsa Israel mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan apa yang mereka mau. Doa, meminta kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menyediakannya. Nah, dari kisah tentang firman Tuhan ini kita belajar ya adik-adik ya, untuk tidak bersungut-sungut, untuk
tidak mengomel, marah-marah. Kalau ada pelajaran yang adik-adik tidak suka, atau ada pelajaran yang banyak, tugas yang banyak, tidak bersungut-sungut, tidak marah, ya, tapi mengerjakannya dengan sepenuh hati, karena semuanya itu untuk kebaikan adik-adik. Ya, apalagi adik-adik akan menghadapi tes. Nah, persiapkan adik-adik untuk belajar dengan rajin, belajar dengan sukacita, walaupun lewat online. Tapi percaya, memang tidak mudah, tapi percaya adik-adik pasti sanggup melakukannya. Ya, tidak boleh marah, tidak boleh ngomel, tidak boleh menggerutu. Tapi ingat, seperti Tuhan mau, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita harus menyerahkan apa yang kita mau kepada Tuhan dengan berdoa. Tidak boleh menggerutu, aduh aku kesel, aku harus mengerjakan tugas ini dengan banyak. Tapi harus disyukuri ya adik-adik ya. Seperti halnya Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk mereka bersyukur kepada Tuhan, untuk mereka tidak rakus, untuk mereka merendahkan hati mereka kepada Tuhan, meminta semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup, lewat mana aja Tuhan sanggup pelihara mereka. Lewat yang burung puyuh pun Tuhan sanggup memberikannya. Sampai bangsa Israel aja sampai bosan. Nah, lewat semuanya itu, kejadian itu bangsa Israel tahu kalau Tuhan akan memelihara mereka. Mereka pun akan berjalan menuju tanah Kanaan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, percaya kalau adik-adik punya kesulitan, adik-adik punya kesusahan, jangan mengeluh, jangan menggerutu atau mengomel, tapi berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat adik-adik dan kakak. Ya, dari sini kita belajar untuk selalu mengucap syukur, percaya kalau Tuhan dapat melakukan karyanya yang ajaib buat hidup adik-adik dan kakak. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Susan. Jadi adik-adik harus lakukan semuanya di rumah. Jangan suka menggerutu dan jangan suka ngomel-ngomel. Jadi kalau misalkan adik menginginkan sesuatu, misalkan adik-adik mau mobil-mobilan, ya kan? Terus minta sama mama, kalau mamanya belum bisa beliin atau papanya belum bisa beliin, adik-adik gak boleh ngomel. Tapi adik-adik cukup berdoa, ya, memohon sama Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa adik-adik. Jadi adik-adik harus berdoa dan melakukan seperti bersekolah yang rajin, pintar, dapat nilai yang baik. Pasti mama papa akan kasih hadiah sama adik-adik. Jadi adik-adik ingat ya, apapun yang adik-adik mau, adik-adik harus sabar, gak boleh menggerutu, gak boleh mengomel apapun keadaannya. Sekarang lagi pandemik, lagi virus corona juga masih ada, jadi kan belum bisa pergi kemana-mana. Adik-adik juga gak boleh ngomel-ngomel. Jadi harus mensyukuri apa yang adik-adik sekarang dapati. Oke, jadi sekarang kita sama-sama doa penutup untuk firman, dan ibadah minggu ini selesai. Jadi sampai ketemu nanti minggu depan. Oke, jadi kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan juga sudah berkati Yesusan yang membawa firman-Mu ya Bapa, supaya semua menjadi rema untuk adik-adik dan adik-adik bisa melakukan di kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Kau berkati ya Bapa, Kau berkati kami selalu Tuhan, jaga kesehatan kami, jauhkan dari virus penyakit yang ada ya Bapa. Kau lindungi kami Tuhan, kami masukkan ke dalam tangan-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk ibadah minggu depan bersama kakak-kakak pena yang lain. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati adik-adik.